Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Kepala SMK Negeri 22 Bapak Haji Ali Fahri MPD, yang saya hormati Pak Rusman bersama rekan-rekan guru. Di belakang ada Pak Ketua Jurusan Pak Asri STMPD ya. Ada rekan-rekan guru Ibu Nuri, Ibu Sukma ya, dan sama saya hormati tim dari Universitas Negeri Makassar. Mohon saya sebutkan satu-satu Ibu sebagai perkenalan. Yang pertama, Ibu Dwi Reski Amandari Sulaiman, SDC MSD, bisa berdiri Ibu supaya anak-anak kita bisa mengenal. Yang kedua, Ibu Sabrina Sintadewi, SDMPD. Kemudian di sana ada Pak Wisan Sulfikar, SPD MPD. Ibu Asmaul Husna, SDMkom, maaf ya, kami dari tim lainnya. Ada Bapak Muhammad Syahid Nurwahid, SPD MPD. Ya, itulah teman-teman kami dari tim Universitas P2M Universitas Negeri Makassar. Baik, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan P2M Universitas Negeri Makassar dengan bermitra SMK Negeri 22. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga yang senantiasa menjadi suatu masalah bagi kita semua. Mohon izin pertama-tama Pak Kepala Sekolah, kami ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya Bapak atas perkenannya menerima kami bermitra dengan kami untuk melaksanakan kegiatan PKN di SMK Negeri 2 Jadi SMK Negeri 2 itu adalah mitra sejati ya, mitra sejati dari masa ke masa. Alhamdulillah, dan kami UMN itu tidak bisa eksis tanpa mitra dari sekolah. Dan salah satu di mitra sejati kami di SMK Negeri 2 ini adalah SMK Negeri 2. Baik itu kegiatan PPG, kegiatan praktek lapangan mahasiswa, pengabdian, penelitian, alhamdulillah, dan kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak Ibu guru, anak-anakku, siswa SMK Negeri 2 yang senantiasa menerima kami di tempat ini. Ya, begitu pula mahasiswa ini, kakak-kakak kalian itu banyak yang kuliah di tempat kami di Universitas Negeri Makassar. Kemarin anak didik saya ada namanya Dewi Fitri, ada namanya siapa lagi yang satu temannya itu yang selalu menjadi tim terbaik kami, ya, menjadi lulusan tercepat kami. Itu sudah selesai ujian Pak Edi. Iya, alhamdulillah. Ya, mereka masuk melalui jalur undangan. Mereka sangat aktif dan berprestasi di UMN. Nah, kami semoga anak-anak supaya juga di sini bisa mengikuti jejak kakaknya. Oh ya, saya ada satunya Samir, tapi panggil Samir Muhammad. Iya, Samir. Iya, mungkin ada yang kenal di sini karena dia sering datang juga. Iya, aktif di sini kepada Samir, mungkin ada di sini. Ya, itu sebagai pengantar. Jadi kami ingin dekat anak-anakku sekalian, dan pada hari ini mohon izin Pak Haji, kami akan membawakan 4 tema pelatihan dan akan dilaksanakan di ruangan yang berbeda karena kami ada beberapa tim untuk efisiensi waktu. Ya, yang pertama itu pelatihan digital well-being management dan meningkatkan produktivitas siswa. Ya. Kemudian yang kedua, digital creativity for positive impact, pelatihan pembuatan konten inspiratif bagi pelajar. Nah, dari nanti bisa
yang suka membuat konten, ya silakan koordinasi sama pemateri yang bilang, Kak, Bu, saya mau ikut di sini. Ya, sekarang itu lagi demen ya, anak-anak usia remaja suka membuat konten, silakan. Ya, kemudian ada perlindungan data pribadi dan bagaimana pengenalan, bagaimana kita mengenali ancaman phishing kepada anak-anak itu semua. Ini sangat penting ya di era digital saat ini. Kemudian yang keempat itu pemanfaatan interactive simulation sebagai media pembelajaran interaktif pada siswa di SMK Negeri 2. Ya, jadi kita akan bermitra dengan guru juga, Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru yang bersedia mensupport kami. Kami akan melaksanakan kegiatan ini satu hari ini, saat pagi ini sampai selesai. Bapak sekalian ya, semoga bisa belajar ya. Jadi siapkan diri kita untuk belajar, karena ini kesempatan sangat baik ya. Kami ingin berbagi dengan Anda untuk menjawab tantangan era teknologi saat ini. Kebetulan kami ini dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi ini siswa DKP dengan PKJ ya, berarti sudah relevan Anda sekalian ya. Nanti silakan ini di kelompok mana kita mau ikut yang sesuai dengan ketertarikan dari topik tadi yang akan kami bawakan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kegiatan ini ya, itu kan hanya di kelas ini. Nanti boleh minta nomor teleponnya Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Kalau ada tertarik, Bu, saya tertarik dengan materinya, tapi Ibu cepat sekali selesai satu hari. Ya silakan, nanti bisa kita tukaran nomor telepon kalau ada yang belajar. Ya, bahkan itu ada juga yang mau praktek UMM dan PKL. Ada teman-teman juga yang PKL UMM. Iya, sementara sekarang ada ya. Nah itu di sana nanti bergabung sama belajar bersama anak-anak mahasiswa, mau melihat kampus yang sebenarnya yang sesungguhnya ya. Nah, silakan nanti Anda bisa berkomunikasi dengan kami ya. Kami selalu terbuka karena SMK Negeri 2 itu adalah mitra sejati kami ya. Saya sebut mitra sejati kami pada Pak Kepsek itu dimanapun. Jadi Pak Kepsek itu sudah serasa sudah teman sejawat di UMN, karena kita selalu bersama-sama di setiap kegiatan pidana perguruan tinggi. Jadi kita hanya pengertian, penelitian, kemudian pengajaran anak-anak kita PKL. Pernah kami di sini ada sampai berapa kelompok ini ya, hampir setiap prodi ada Pak Adi ya. Mungkin setiap prodi itu ada di dari UMN praktek di sini. Jadi pernah dibuka itu penuh ruangan ini anak-anak magang, anak PKL. Mungkin seperti itu dari kami. Saya tidak panjang lebar. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu saya akhiri sambutan kami dari UMN. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Pada Bapak kami persilahkan mohon. Kampus andalan saya, karena saya juga dicetak S1-nya di UNN dan S2-nya juga di UNN, tetapi P3-nya di sana, di Malang sana, Jawa Timur. Jadi saya D3 ikatan dinas, pulang ambil S1 penyetaraan 2015. Ya, 2015. Terus S2 atau berapa dulu kan? Maklum kan sudah tua, sudah hampir pensiun.
Kenapa saya katakan kampus andalan dan kampus idola saya? Karena saya ada dan bertugas zamannya seperti ini karena ijazah yang saya persembahkan untuk ikut bersaing dengan orang-orang di Sulawesi Selatan untuk jadi kepala sekolah adalah ijazah S1 dan S2-nya UNM. Bukan UNM, bukan UNM, UNM. Ya, bukan UNM. Bapak Ibu dan anak sekalian yang saya banggakan, ini adalah literasi buat kalian. Ilmu yang akan kalian dapatkan adalah ilmu dari dosen yang akan kalian dapatkan dan akan kalian tuju nanti jadi perguruan tinggi. Jadi insya Allah tolong anakku semua ikuti sampai terakhir. Karena kenapa? Kadang kita bisa dibilang pintar, tetapi pintar di kelas, pintar di kandangnya, karena tidak pernah bersosialisasi dengan dunia luar, apalagi yang dibilang dosen-dosen dari kampus yang lain. Tetapi saya katakan bahwa insya Allah anak kami di sini, dan selalu saya katakan UNM itu bukan hanya mencetak guru, tetapi dia juga mencetak juga tenaga terampil yang bisa dipersiapkan untuk perusahaan-perusahaan yang bernafit. Sehingga anak-anakku sekalian dengan ijazah, insya Allah kalau masuk perguruan tinggi dengan bekal ijazah UNM, insya Allah Anda akan diterima dimanapun Anda diinginkan. Saya katakan UNM adalah bagian dari SMK Negeri 2 Goa. SMK Negeri 2 Goa bisa begini keadaannya karena tidak terlepas dari bimbingan dan binaan oleh pihak-pihak UNM, termasuk Pak Prof yang sudah bersih Bapak saya ini ya. Alhamdulillah beliau sangat pintas untuk membina kami, dan saya alumni pertamanya beliau di Pasca. Alumni pertamanya beliau di Pasca, dan sampai hari ini kayaknya belum pernah dibuat lagi ikatan alumni pasca sarjana. Dan kebetulan pada saat itu Prof. Musaik yang daulat saya sebagai ketua IKA pasca sarjana UNM. Alhamdulillah. Jadi saya didaulat oleh beliau sehingga saya bisa dilantik, dikukuhkan di rumah makan depan rumah sakit tadi. Ada di situ. Alhamdulillah, dan sampai sekarang masih ada foto-fotonya. Saya sudah kasih tahu Pak Anas sekarang keteguran Kapre S2. Usahakan ada yang penggantiku karena saya juga sudah tua dan tidak bisa aktif. Dan Pak Anas juga bersejarah buat saya. Beliau mulai S1 sampai S3-nya penelitiannya di mana saya berada, dia kejar saya. Jadi alhamdulillah. Jadi saya juga mungkin balas jasa atau apa. Tesis saya banyak keterlibatan dari beliau, Pak Anas, dan adiknya juga kami ajar di SMK Negeri 2 Goa. Termasuk istrinya, saya satu kuliah. Iya, Pak Anas dengan istrinya saya kuliah sama-sama S1 di Bunurmas. Ya, beliau sama-sama saya, dan saya satu studio dengan mereka. Nah itu sejarah buat saya,
dan nuntut ilmu. Kalau kita kembalikan ke agama, mulai dari rahim ibu sampai kita ke liang lahat, itu kita tetap wajib hukumnya nuntut ilmu. Apalagi anak sekalian, siapa yang mulai kuliah? Siapa yang mulai kuliah? Mau bebas tes tidak? Perguruan tinggi terbanyak yang lulus bebas tes dari SMK Negeri 22 adalah UNSM. Dan kalau saya tidak salah ingat, jurusan TKJ dengan jurusan DKB yang terbanyak lolos masuk jurusannya untuk bebas tes. Mudah-mudahan tahun berikutnya lebih banyak lagi, karena pemerintah menggenjot kita agar supaya banyak alumni kita yang masuk di perguruan tinggi. Akan tetapi saya sebenarnya kurang sependapat dengan itu, karena sebenarnya visi misinya SMK itu adalah menciptakan tenaga kerja. Kasih barang dulu, cuci muka dulu. Iya, jangan lupa cuci muka. Jadi kalau ada malam-malam begitu, cepat cuci muka dulu. Saya kalau terganggu konsentrasi begitu kulipat, apalagi itu bilang itu lain, saya bagian tidak sependapat dengan pemerintah menggenjot disetarakan dengan SMA dan SMK, disetarakan. Tapi saya bilang visi misinya SMK itu menciptakan tenaga kerja golongan menengah. Minimal diharapkan minimal 60% alumni kita setiap tahunnya terserap di dunia industri atau dia mandiri. Itu yang kita harapkan. Tapi alhamdulillah tahun ini ya kita tidak ketinggalan juga dengan SMU, bahkan ada kita kalah kembalikan dari SMU itu masuk di perguruan tinggi, apakah itu bebas tes, apakah itu jalur yang semua bebas tes, insya Allah banyak yang dari kita, dan kayaknya ada kurang lebih 47 dari 343. Itu yang pertama mungkin 360. Ya lumayan. Ya, alhamdulillah. Nah itu yang kita harapkan dari kalian semua, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Dan salah satu bukti bahwa alumni SMK 22 yang masuk di perguruan tinggi UNM itu tidak mengecewakan, karena salah satu kakak kalian bisa dari alumni tercepat, yang alumni tercepat dari SMK Negeri 22 untuk di UNM. Dan 2 minggu lalu beliau sudah membimbing kalian dari PKJ. Dia bahasa ini sudah membimbing mereka ketika punya lembaga, punya satu datang melapor ke saya bilang kalau hal positif meningkatkan ilmu keterampilan untuk adik-adik kalian, saya welcome. Dan itu yang saya harapkan, mudah-mudahan anakku sekalian bisa mengikuti dengan baik dan belajar dengan baik dan memperoleh nilai maksimal, jangan nilai minimal. Karena kalau nilai minimal yang kalian peroleh, tamat pun jangankan perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat pun kurang menerima kalian kalau mendapatkan nilai yang minimal. Demikian barangkali dari saya sebagai arahan dari
saya ke anakku semua. Ini PKD dan DKP sudah sangat relevan yang hadir, dan saya minta maaf Bu, mana tadi Ibu satu lagi, Ibu Sabrina tidak sempat ketemu hari Senin waktu Ibu datang karena kami rapat keterusan terkait dengan program-program yang harus kita kembangkan di sekolah, keterusan sama ketua eskul. Saya nanti hari kedua besok baru datang beliau. Dan ini waktu sangat tepat karena kalian tidak terlalu maksimal belajarnya, persiapan kelas. Ya. Dan memang jurusan yang banyak menggugurkan pencinta jurusan ini, jurusan PKD dengan TKP dibanding jurusan lain akan menjadi favorit, dan mudah-mudahan tahun depan dapat PKD. Kemungkinan besar PKD akan kami tambah jadi 3 rombel, karena saya dijanji oleh dinas tahun ini tidak dapat bantuan, tapi tetap saya berusaha bantuan RKB dan RPS, dan alasannya tahun lalu bantuan terbanyak se-Sulawesi Selatan dan peralatan adalah SMK Negeri 22. Bantuan terbanyak 5 jurusan, bantuan peralatannya rata-rata dengannya paling rendah 1,2 M dan paling tinggi 1,5 M dari 5 jurusan. Siapa sih tidak tahu? Tetapi bantuan fisik tahun ini saya sudah melobi, bahkan gagal di provinsi saya sudah melobi dengan kebetulan ada link di Jakarta yang bisa melihat sekolah kita di sini. Saya selalu minta bantuan beliau karena pernah ke konsultan jadi ada mitra di sana dan termasuk di inspektorat BPKD. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan yakin anakku semua pasti kalau ada yang kurang dari bapaknya pasti cepat dimaafkan. Betul? Intinya kalian selalu ada di bapak. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi amal jariah buat kita semua dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Bapak dan Ibu serta anakku sekalian, mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat rekan dari LP2M dari UNM. Ya, kami dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer ya. Tadi saya sudah perkenalkan sekilas terkait dengan tim kami. Ya, jadi saya ya kembali, saya itu Ibu Dr. Salatan. Ya, saat ini sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Ya, ada tugas tambahan saya sebagai sekretaris jurusan di Teknik Informatika dan Komputer. Kemudian tim saya ada Ibu Dwi Reski Anandari Sleman SPC MSI. Jadi beliau ini ketua tim, ya, ketua tim kami. Beliau orang psikologi. Nah, kalau ada yang bermasalah dengan perasaannya, ya, takut curhat sama orang tua, kamu bisa datang ke Ibu Reski. Bisa Ibu Dek? Iya. Di WNM tapi ditemui. Nanti
janjian di UNM karena beliau sangat sibuk di UNM juga mengurusi mahasiswa sefakultas teknik. Ya, jadi beliau kalau di sini ada guru BK, dia BK-nya itu fakultas teknik. Nah, ini ketua tim kami. Ya, alumni psikologi UNM, S1-nya, S2-nya di Universitas Airlangga Surabaya. Ya, jadi itu kalau ketua tim. Nah, yang satunya lagi, ini kakak muda ini dosen juga ya, bukan mahasiswa. Jangan sampai, oh itu berat tadi berpikir masih mahasiswa loh. Ini namanya Pak Ihsan Sulfikar SPD, ini ada namanya MPD. Nah, Pak Ihsan Sulfikar ini dosen di jurusan teknik informatika juga. Alumninya PTIK. Jadi S1-nya di PTIK, S2-nya di UNM. Tadi itu ada beberapa dosen di sebelah yang saya perkenalkan, itu sebagian besar alumni PTIK. Nah, jadi kalau ada yang mau menjadi dosen, nanti bisa tanya-tanya sama kakak ya kiat-kiatnya bagaimana caranya bisa jadi dosen. Ya, dia itu kuliahnya cepat, ya, belajarnya banyak, ya, sehingga dia bisa berprestasi. Karena sulit Nanda. Nah, ini yang membuka pintu ini Kak Sabrina Sinta Dewi namanya, di sana namanya ketua timnya juga. Ya, Ibu Sabrina Sinta Dewi itu juga alumni PTIK UNM. Ya, jadi S1-nya PTIK, S2-nya di Yogyakarta. Nah, mungkin bilang saya nanti susah Kak kuliah misalnya. Mau Kak pergi di Jogja kuliah, dia pakai beasiswa. Jadi sekarang mungkin ke Jogja kuliah, mau kemana itu ada beasiswa. Tapi tentu harus ada usaha untuk mendapat beasiswa itu. Nah, itu sebagai pengantar Nanda ya. Kemudian untuk hari ini ya, Ibu Kiki nanti akan membawakan materi. Jadi kami bertim ya tentang apa itu digital well-being. Ya. Pernah dengar apa itu digital well-being? Nanti bertanya sama Bu Kiki, ya. Bagaimana manajemen stres? Ini kayaknya cocok sekali ini materinya ini untuk Ananda ini ya. Ya pasti banyak yang selalu stres dengan tugas kah, dengan apalah ya, di rumah, di sekolah. Nah, ini nanti kita manage stres itu supaya tidak menjadi beban. Itu mungkin kira-kira seperti itu pengantar untuk kegiatan hari ini. Nanti yang dibawakan juga oleh Sabrina, bagaimana yang ingin membuat konten inspiratif, yang suka konten kreator ya, yang mau menjadi konten kreator ini bisa juga nanti bertanya nanti sama Ibu Sabrina. Begitu Nanda ya, sekedar pengantar dari saya hari ini. Kemudian selanjutnya kita langsung ke materi inti. Saya berharap semuanya bisa ikut maksimal, ya, ikuti maksimal karena ini ilmunya bagus. Yang mungkin Anda tidak dapatkan di ruang kelas, gitu ya. Baik, Ibu Kiki silakan saya serahkan mic-nya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Sananta SPDMT selaku anggota. Tapi sebenarnya beliau ini, Ibu ini sekaligus juga sekretaris jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Selamat siang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ibu-ibu guru yang cantik yang ada di belakang sana, serta rekan dosen tim pengabdi LP2M UNM. Saya mohon izin maju ke depan mungkin ya. Baik. Bagaimana kabarnya semua di siang hari ini, karena sudah jam 10, setengah 10 mungkin ya. Iya, saya tadi sudah kenalan sama satu orang namanya Siren. Siren ya? Oke, tadi sempat minta tolong untuk di-share pretest atau kuesioner yang harus adik-adik isi. Apakah sudah ada yang isi kuesionernya? Sudah ya? Ada yang belum? Boleh di-scan barcode-nya. Oke. Ada yang belum? Boleh jangan ngobrol dulu. Ya, jadi dari hasil pretestnya ternyata sebagian besar dari kalian itu
bangun tidur langsung ngecek handphone. Nah itu biasanya kebiasaan kita gitu ya. Saya pun juga dulu ketika belum memahami terkait dengan digital well-being, ya autopilot rasanya tuh badannya setelah bangun tidur langsung lihat handphone. Ya ada nggak ya pesan masuk? Tanpa sadar juga ya hampir lupa jadwal sholat subuh, akhirnya kebablasan lihat sosial media. Ada yang kayak gitu juga? Biasanya kalau pernyataan negatif itu kita cenderung enggak deh gitu ya. Oke, kemudian durasi penggunaan ya ternyata 40% di antara teman-teman yang mengisi itu 4 sampai 6 jam. Ya, sementara yang direkomendasikan walaupun untuk remaja sebenarnya tidak ada batasan khusus ya, tapi menurut penelitian idealnya akses untuk hiburan penggunaan gadget itu maksimal 2 jam. Nah ini berarti teman-teman hampir sebagian itu mengaksesnya lebih dari waktu yang sudah ditentukan, yang seharusnya gitu ya, yang disarankan. Oke, namanya siapa? Namanya? Kalau Akil biasanya konten apa yang diakses di handphone? Atau aplikasi apa dulu deh? WhatsApp, oke. Selain WhatsApp? Main game? Di komputer. Main gamenya di komputer. Oh tapi itu kan penggunaan akses digital juga berarti ya? Banyakan main gamenya atau buka WhatsApp? Lebih banyak waktunya buka WhatsApp. Siapakah yang di WA? Apanya IG atau WhatsApp? Ini kan tadi WA ya. Kok sekarang Instagram? Oh dua-dua. Oke, pernah lihat nggak di handphonenya kalian ada fitur kalian bisa lihat akses kalian per hari itu berapa? Pernah? Ada. Pernah diakses? Jarang atau tahu tapi tidak dilihat gitu ya. Nah sebenarnya fitur yang ada di handphone itu memudahkan kita mengetahui gitu ya, melihat report kita biasanya akses apa sih, aplikasi apa sih yang sering kita gunakan, kemudian penggunaan gadget yang biasa kita lakukan itu berapa jam rata-rata sehari. Itu bisa kalian cek sebenarnya di, biasanya kalau di pasti ya setiap handphone Android, iPhone itu pasti ada fitur itu. Ya, jangan dulu dilihat fiturnya, boleh disimpan dulu handphonenya. Ya, dan dari pretest tadi juga ditemukan bahwa konten yang biasa diakses itu hiburan. Ya, karena ya wajar ya, kita sudah penat banyak tugas sekolah, belum lagi masalah mungkin ya yang hinggap di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pelarian kita maaf ya, saya lagi batuk-batuk. Oke, akses yang paling mudah kan biasanya hiburan yang murah, gampang ya sudah di handphone kita gitu ya. Akhirnya kadang juga lupa waktu untuk istirahat. Nah ini ternyata akhirnya tidak seimbang ya.